Dalam kemurahan dan cinta kasih Tuhan, Ia terus bersama dengan kita. Kita patut bersyukur dan berterima kasih hanya kepada-Nya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Jumat tanggal 7 Juli tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Marilah kita satu dalam doa. Mari berdoa. Kepadamu Tuhan, kami selalu menaikkan ungkapan syukur, menyaksikan segala cinta kasih Tuhan yang hadir dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Firman-Mu kami rindukan. Mohon pertolongan daripada-Mu Roh Kudus, agar firman yang kami baca dan renungkan dapat mengambil bagian dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya di dalam kasih-Mu lah kami memberlakukan kehendak-Mu. Ini kami yang berseru, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 3 ayat 1-8. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran tidak menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murka-Nya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan-Nya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman-Nya. Amin. Saat ini kita berada dalam tema tanggung jawab kelebihan. Saudara-saudara yang kekasih, keterpilihan merupakan suatu kelebihan. Keterpilihan bangsa Yahudi menjadi kelebihan. Kelebihan yang ditunjukkan dalam perikop ini banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Kelebihan bukan hanya pada keberadaan sebagai yang memiliki kelebihan, sekaligus pada kualitas dari keberadaan tersebut. Karena ada tanggung jawab dalam kelebihan. Muncul pertanyaan, bagaimana bila umat Allah yang diberikan kelebihan tidak setia? Bagaimana dengan kesetiaan Allah? Allah tidak berubah dalam kesetiaan-Nya dan Allah adalah adil. Siapa yang berbuat jahat akan mendapat hukuman. Jadi tidak serta-merta bahwa kalau sudah terpilih atau diberi kelebihan akan berpangku tangan saja atau berbuat apa saja. Dalam kelebihan ada tanggung jawab. Semakin banyak kelebihan, semakin banyak
bertanggung jawab. Saudara-saudara, hal yang menarik dalam firman Tuhan saat ini dapat menyorot tentang kehidupan umat pada masa lalu dan masa kini dalam praktek aku ri atau hanya aku, atau kami ri, hanya kami. Nah, bangsa Yahudi tidak dapat berkata hanya kami yang dipilih. Maka mereka bermegah diri dan yang lain tidak. Sebab semua manusia sama di hadapan Allah. Dan justru dalam keterpanggilan itu, bangsa Yahudi memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadi berkat bagi bangsa lain. Pada kehidupan jemaat pada masa kini, hanya aku atau hanya kami akan menghambat pelayanan dan menimbulkan perpecahan. Saudara, dengan merendahkan diri di hadapan Allah, maka keterpanggilan kita akan menjadi kelebihan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membangun kehidupan beriman, baik secara pribadi, dalam keluarga, maupun dalam keterlibatan kita melayani di tengah-tengah jemaat. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dalam segala tanggung jawab yang Engkau berikan. Engkau menyaksikan ada kelebihan pada diri kami. Kelebihan itu bukan sesuatu yang kami harus banggakan, tetapi kelebihan itu Engkau inginkan agar kami terlibat dalam pelayanan dimanapun kami berada. Biarlah semua itu kami gunakan dengan baik, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Meteraikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan Engkau memberkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Kasihi mereka, jamah hidup mereka, biarlah banyak berkat dan kasih-Mu mereka nikmati, sehingga semua kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini akan hidup untuk setia dan takut kepadamu. Berkati para orang tua kami dalam usia indah. Tuhan, bimbing mereka agar mereka selalu sehat, semangat menjalani kehidupan ini. Berkati saudara-saudara kami dalam berbagai pergumulan, yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang mengalami banyak pergolakan dalam hidup ini, sayangi agar dapat melewatinya dengan tenang dalam kasih Tuhan. Engkau juga lihat sukacita kami, sempurnakan Tuhan. Engkau memberkati keluarga kami, anak-anak kami, juga pekerjaan kami. Biarlah semuanya kami jalani dengan penuh sukacita, ketenangan, kedamaian Tuhan limpahkan. Berkatilah para pelayan-Mu, pakai mereka untuk melayani dengan setia. Berkati pemerintah kami agar terus memerintah dengan adil, menciptakan suasana damai, kami hidup berdampingan dalam pertolongan dan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampunilah dosa kami, sendengkan telinga-Mu mendengar doa yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.